Great. Morning everybody. Hari ini temanya adalah The Devil's Deceit in the Church. Tipuan iblis dalam gereja yang sibuk, ramai, namun salah sasaran. Alright, welcome back in this Andre Cyber channel, my quality time with Jesus. Hari ini saya mau berkata terus terang dan mungkin ini akan terasa pedas. Tapi kebenaran memang tidak selalu manis. Sejarah gereja membuktikan satu fakta yang aneh tapi nyata. Saat gereja ditekan, dianiaya, dan dipersekusi, gereja justru bertumbuh loh. Namun saat gereja nyaman, aman, dan penuh vitalitas, gereja justru terancam mati perlahan. Bukan karena kurang ibadah, bukan karena kurang acara, tapi karena kehilangan arah. Gereja dalam tekanan selalu bertumbuh. Kita lihat ya, gereja mula-mula, Kisah Para Rasul 8 ayat 1 dan 4 ya. Pada waktu itu timbullah penganiayaan. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Perhatikan baik-baik ya. Tidak ada event besar, tidak ada panitia rumit, tetapi Injil menjalar kemana-mana. Mengapa? Karena tekanan membuat gereja kembali kepada misinya. Nah, inilah tipuan iblis yang paling halus. Iblis hari ini jarang, bahkan tidak pernah mencegah atau melarang orang ke gereja. Dia jauh lebih licik. Dia membiarkan gereja penuh kegiatan, kesibukan, tetapi kosong arah. Dia membuat gereja itu sibuk, tapi tidak berbuah. 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ibadah jalan, pelayanan, oh jalan. Even ada foto-foto Instagram rohani bertebaran di mana-mana. Pokoknya keren habis. Tapi satu pertanyaan jujur, di mana jiwa-jiwa baru? Di mana? Ayo mikir. Bukan penjangkauan tapi pindahan. Mari kita jujur, banyak gereja hari ini tidak bertumbuh karena penjangkauan jiwa, tapi karena transfer jemaat. Jemaat yang sakit hati, jemaat yang pahit, jemaat yang konflik, jemaat yang kecewa pada gereja lama. Lalu apa? Pindah gereja. Teman-teman, Yohanes 4 ayat 35. Angkatlah matamu dan lihatlah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Yesus tidak berkata, lihatlah jemaat gereja sebelah. Enggak loh. Yesus tidak pernah berkata itu. Yesus berkata, lihat ladang, lihat dunia, lihat jiwa-jiwa. Ini gereja yang lupa amanat agung ya. Matius 28, 19-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Perhatikan, bukan datanglah, bukan buatlah acara, bukan nyamankanlah jemaat. Tidak, dia bilang pergilah, jadikan murid. Jika gereja ramai tapi tidak memuridkan, aktif jika tidak menginjili, sibuk tapi tidak menjangkau, maka gereja itu sedang tertipu dengan sangat rapi oleh iblis zaman now. Teman-teman, perhatikan saya ke depan ya. If the church does not move outward, it will not inward. Jika gereja tidak bergerak keluar, ia akan membusuk dari dalam, ya. Dan satu lagi, activity does not equal obedience. Kesibukan tidak sama dengan ketaatan. Jadi pesan moralnya, gereja bukan klub rohani, gereja bukan tempat pelarian orang yang sakit hati, gereja adalah tubuh Kristus yang diutus. Roma 10 ayat 14. Bagaimana mereka dapat dipercaya jika tidak ada yang memberitakan? Jika gereja diam, dunia tetap binasa dan Tuhan akan bertanya,
Di mana engkau ketika aku mengutus kamu? Jadi closing statementnya, gereja tidak mati karena penganiayaan. Gereja mati karena kenyamanan tanpa misi. Hari ini Tuhan tidak mencari gereja yang paling sibuk, yang paling keren, yang paling ramai. Tuhan mencari gereja yang taat, yang mengutus, yang menjangkau jiwa. Teman-teman, perhatikan ya. Saya bertanya, tolong jawab secara jujur dan renungkan pertanyaan ini. 1. Apakah gereja Anda lebih sibuk mengurus acara internal atau benar-benar menjangkau jiwa-jiwa baru? 2. Jika hari ini Tuhan menilai gereja Anda dari buah jiwa, bukan dari kegiatan, lalu apa nilainya? Silakan tulis ya di kolom komentar. Mari berdiskusi dengan jujur dan dewasa. Amin. Tuhan Yesus, ampuni kami jika gerejamu terlena oleh kesibukan namun lupa misi. Bangunkan hati kami, lembutkan roh kami, dan nyalakan kembali api penginjilan. Pakai gerejamu bukan untuk kenyamanan, tapi untuk keselamatan jiwa-jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika YouTube ini, video ini menegur Anda, jangan simpan sendiri, bagikan kepada orang-orang, pada teman-teman, pada komunitas-komunitas. Tulis di kolom komentar, zona nyaman apa yang Tuhan minta Anda tinggalkan. Klik like jika Anda rindu iman yang hidup dan taat. Subscribe ya, agar Anda tidak ketinggalan firman yang membangunkan iman yang saya siarkan setiap hari. Jangan hanya jadi pendengar-pendengar firman, jadilah pelaku-pelaku firman. Beritakan Injil mulai hari ini. Ayo, mikir. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo, tetap semangat, keep on fire, keep on moving. Tuhan Yesus memberkati. Ayo, mikir.